Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malis Afifatus Zakiyah dari PGSD semester 2 STKIP Modern Ngawi akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu. Langsung saja, materi yang akan kita bahas kali ini adalah jalinan antara ilmu, filsafat, dan agama. Yang pertama, jalinan filsafat dengan agama. Di dalam jalinan filsafat dengan agama, terdapat dua asumsi yang berkaitan dengan jalinan filsafat dengan agama. Asumsi pertama, manusia sebagai makhluk budaya mampu berspekulasi dan berteori filsafat yang akan menentukan kebudayaannya, bahkan sampai sadar dan jujur mengakui kenyataan Tuhan dan ajaran agama. Asumsi kedua, dunia ini diciptakan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang potensial dapat diperbaiki, diperintah, dan diperkaya, sehingga hidup dan penghidupan ini lebih dapat meningkat nilai harganya untuk dihidupi dan dinikmati. Oleh Dewey dalam Saifullah 1983 halaman 95. Selanjutnya, peran agama terhadap filsafat dan peran filsafat terhadap agama. Peran agama terhadap filsafat itu meluruskan filsafat yang spekulatif kepada kebenaran mutlak yang ada pada agama. Sedangkan peran filsafat terhadap agama itu membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Selanjutnya, perbandingan jalinan agama dan filsafat. Agama adalah unsur mutlak dan sumber kebudayaan. Agama adalah ciptaan Tuhan. Agama adalah sumber-sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan atau sains. Agama mendahulukan kepercayaan daripada pemikiran. Agama mempercayai akan adanya kebenaran dan khayalan dogma-dogma agama. Selanjutnya, filsafat. Filsafat adalah salah satu kebudayaan. Filsafat adalah hasil spekulasi manusia. Filsafat menguji asumsi-asumsi sains dan sains mulai dari asumsi tertentu. Filsafat mempercayakan sepenuhnya kekuatan daya pemikiran. Filsafat tidak mengakui dogma-dogma agama sebagai kenyataan tentang kebenaran. Yang kedua, jalinan filsafat dengan ilmu. Puja Wiyatna yang dikutip oleh Hamzah Abbas 1981 halaman 14 memberikan batasan pengertian tentang ilmu sebagai berikut. Ilmu adalah pengetahuan yang sadar menuntut kebenaran yang bermetodos, bersistem, dan berlaku universal. Sedangkan Saifullah 1983 halaman 48 memberikan kesimpulan umum bahwa pada dasarnya filsafat adalah hasil pemikiran manusia, hasil spekulasi manusia, betapapun tidak sempurnanya daya kemampuan pikiran manusia. Berikut persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaannya adalah keduanya merupakan hasil ciptaan kegiatan pikiran manusia, yaitu berpikir filosofis, spekulatif, dan empiris ilmiah. Sedangkan perbedaannya adalah filsafat menentukan tujuan hidup dan ilmu menentukan sarana untuk hidup. Karenanya, filsafat inilah kemudian disebut sebagai induknya ilmu pengetahuan. Pernyataan itu didasarkan atas perbedaan berikut. Mengenai lapangan pembahasan, ilmu itu daerah tertentu, sedangkan filsafat hakikat umum yang luas. Lapangan ilmu pengetahuan mempunyai daerah-daerah tertentu, yaitu alam dengan segala kejadiannya. Sedangkan lapangan pembahasan filsafat adalah tentang hakikat yang umum dan luas. B. Mengenai tujuannya, ilmu menentukan sifat dari suatu hal. Filsafat menentukan asal-usul. Tujuan ilmu pengetahuan ialah berusaha menentukan sifat-sifat dari kejadian alam yang di dalamnya juga terdapat manusia. Sedangkan filsafat bertujuan untuk mengetahui tentang asal-usul manusia, hubungan manusia dengan alam semesta, dan bagaimana akhirnya atau hari kemudiannya. Selanjutnya adalah
Mengenai cara pembahasannya, filsafat dalam pembahasannya tidak mempergunakan percobaan-percobaan serta penyelidikan panca indera, tetapi pembahasan penyelidikannya mempergunakan pikiran dan akal. Sedangkan ilmu pengetahuan dalam pembahasan dan penyelidikannya mempergunakan panca indera dan percobaan-percobaannya. Yang D, mengenai kesimpulan, ilmu menentukan dengan dalil mutlak, sedangkan filsafat menentukan tanpa dasar apapun. Ilmu pengetahuan dalam menentukan kesimpulannya dapat diterapkan dengan dalil-dalil yang yakin yang didasarkan pada penglihatan dan percobaan-percobaan. Sebaliknya, filsafat dalam menentukan kesimpulan tidak memberi keyakinan mutlak. Sebagai kesimpulan, selalu mengandung keraguan yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan pendapat di antara ahli-ahli filsafat, serta jauh dari kepastian, kerjasama, dan keyakinan. Itulah presentasi filsafat ilmu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.